Setelah sempat berbulan-bulan menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, akhirnya ditangkap di rumah temannya yang beralamat Kompleks Harapan Indah di Jalan Kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Polres Sorong Kota, AKBP Arianto Setiawan menjelaskan pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan. Yang pertama, ini dengan kaitannya dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Korbannya meninggal yang beberapa waktu yang lalu TKP-nya di Jalan Sumermu dengan korban penarik Maturbong. Kebetulan kami kemarin dari jajaran Polres melaksanakan pengembangan salah satu perkara yang 365. Kemudian kedapatan salah satu pelaku menjadi DPO pada kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Pelaku ditemui memiliki narkoba jenis ganja dan kasus 365 curas yang terjadi di depan ruko siswa Kampung Baru yang berisi 1 buah identitas HP dan 1 buah pucuk senpi dan 12 butir peluru yang berada dalam tas tersebut. Kemudian HP dan ada 1 pucuk senpi Glock 26. Kemudian ada 12 butir peluru di dalamnya. Dan dari satu pelaku ini ya, ini sudah 3 kali ya, berarti dalam hal ini dikenakan 3 kasus pelanggaran hukum. Dan yaitu yang pertama kasus 170 yang awal tadi sudah disebutkan DPO terhadap tersangka ini pelaku ya. Kemudian kasus kepemilikan juga narkotika jenis ganja. Kemudian pelaku curas ya, yang terjadi di Kampung Baru Jalan Sambatulahi ya, tadi dengar ya. Dan ini dikenakan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan 1 miliar bayar. Kemudian 365 ya, pasal 365 9 tahun ancaman hukumannya, ditambahkan undang-undang darurat ya. Kemudian untuk pengadaan juga tersangka K ini berapa tahun? 4 tahun ancaman pidana. Setelah itu saya sampaikan rekan-rekan bahwa ada pertanyaan selanjutnya. Di sini saya ingin bertanya, Kak. Iya benar. Nah, dengan cara siapa? Ismail. Kak, bagaimana tanggapan Anda terkait sosiopatik? Ya, kita tahu bersama bahwa sosiopatik ini adalah gejala antisosial yang dimiliki oleh seseorang. Terus ciri-ciri khusus dari sosiopatik ini apa ya, Kak? Ciri-ciri khusus dari sosiopatik ini orang yang selalu melanggar norma ataupun hukum yang ada, tapi pelanggarannya tidak terlalu berat, pelanggaran ringan, dan suka berbohong, tidak memiliki rasa penyesalan, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jika terjadi pelanggaran sosiopatik ini di lingkungan Kakak, apa ya penanggulangan Kakak? Sebenarnya kita mengidentifikasi dulu nih siapa-siapa ataupun lingkungan kita, siapa yang orang-orang yang memiliki antisosial. Jikalau ada anak ataupun orang sekitar kita memiliki orang-orang sosiopatik, segera bawa ke klinik ataupun rumah sakit, karena ini adalah penyakit yang memang secara medis turun-menurun. Jadi ini penyakit medis yang mana harus disembuhkan secara psikologi dan lain sebagainya.
Dan tentu kalau kita dalam lingkungan, mungkin lingkungan kemasyarakatan dan sebagainya, hal utama yang kita lakukan untuk mengantisipasi dia terlalu agresif dan lain sebagainya adalah coba kita mengajak komunikasi dulu, komunikasi yang baik, mencari tahu apa penyebabnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Apa yang Bapak ketahui terkait sosiopatik? Ya, sosiopatik adalah awal sejak turun temurun. Kebiasaan yang dibawa sejak turun temurun, budaya yang sudah dianut dari orang tuanya, lingkungannya, dan itu menjadi budaya yang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja ya Pak yang Anda ketahui terkait ciri-ciri khusus dari sosiopatik ini? Ya, perilaku yang sudah ditanamkan dalam dirinya atau kehidupannya ketika dia hadir di suatu lingkungan, pasti dia akan ketemu dengan sesuatu yang berbeda, dan yang pastinya bahwa itu butuh penyesuaian. Karena kenapa? Bisa saja lingkungan yang dia hadir bisa saja menerima budaya atau sistem komunikasi atau perilaku yang dia bawa itu bisa saja diterima, atau sebaliknya bisa saja juga tidak diterima karena budaya atau perilaku sistem komunikasi yang ada di daerah atau setempat. Nah, jadi ketika dia hadir di lingkungan tersebut, barang tentu dia harus butuh penyesuaian, karena lingkungan yang dia hadir itu bisa saja menerima budaya, perilaku, sistem komunikasi yang dia gunakan dari daerahnya. Nah, dan juga bisa saja tidak diterima karena budaya yang dia bawa itu bertentangan dengan budaya yang sudah dibangun oleh lingkungan tersebut. Itu barang tentu akan bertabrakan, dan itu harus butuh waktu untuk harus penyesuaian, karena bisa saja orang tersebut berkomunikasi dengan kita, bisa saja kita tidak pahami dari sistem komunikasinya, dan juga dari sisi karakter sikapnya itu ya bisa saja kita tidak terima karena kita menganggap tidak menghargai orang lain atau tidak ada etikanya. Itu bisa saja karena budaya yang dia bangun. Nah, dan juga bisa saja diterima dan dianggap ya cocok apabila lingkungan tersebut bisa menerimanya. Nah, jadi dua sisi. Baik Pak, ini terkait dengan minuman keras dan alkohol itu apakah termasuk dengan perbuatan sosiopatik? Iya, karena kita pasti akan ketemu hal yang sama, bahwa ketika kalau ketemu dengan saya yang tidak pemabuk, barang tentu ya itu mengganggu sifat pembawaan dia sebagai seorang pemabuk. Ya pasti bertentangan dengan saya yang bukan orang pemabuk. Itu barang tentu sudah bertentangan. Tapi beda juga ketika ketemu dengan orang yang pemabuk, ya diterima dengan orang tersebut dan menganggap ya cocok karena orangnya mabuk. Kalau saya barang tentu itu sudah tidak ini ya, connect ya. Mungkin begitu Ibu. Oke, bagaimana cara kita untuk menanggulangi perbuatan sosiopatik yang terjadi di masyarakat jika perbuatannya itu akan merugikan masyarakat setempat, Ya. misalnya seperti merampok atau membunuh seseorang? Ya, yang pertama kita harus memberikan pemahaman kepada dia bahwa ya
perilaku atau kebiasaan yang digunakan pendekatannya adalah minuman alkohol, ya kita harus memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan dia sikap-sikap yang menonjolkan bahwa ya menghindari yang namanya kekerasan yang kayak tadi, karena bisa saja orang kalau sudah mabuk ya itu kan tidak kontrol, itu bisa saja tidak kontrol, dan sifat atau perilaku yang dia munculkan itu dia tidak berpikir panjang, bisa saja dia merampok, bisa saja dia membunuh, karena ya dia dalam kondisi tidak sadar karena minuman alkohol sudah menguasainya. Itu bisa saja terjadi. Nah, disitulah kita sebagai manusia sosial yang normal ya harus memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, memberikan contoh kepada dia supaya dia harus ya sadar dan menghindari. Dengan Alizani Fitri ya. Boleh bertanya ya? Iya. Kakak tahu apa sih sosiopatik itu? Kalau menurut saya sosiopatik itu dalam kehidupan sehari-hari itu sesuatu perilaku kita yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma. Ciri-ciri khusus dari sosiopatik itu seperti apa Mbak? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kita seperti tidak menaati peraturan atau melanggar lalu lintas. Mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin pamer kan gitu. Oke, kalau untuk misalnya terjadi kekerasan atau pembunuhan di lingkungan sekitar kakak, apa sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin itu lebih ke pemerintah ya. Pemerintah harusnya kalau pada saat ada kejadian begitu harus memberi hukuman yang tepat pada pelakunya, biar kapok gitu, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selama ini kakak pernah mengalami sikap sosiopatik di sekitar lingkungan kakak? Mungkin saat ini tidak ya, tapi saya berharap untuk selanjutnya jangan sampai ada hal kayak gitu lagi.